Diceritakan. Jaga harta amanah. Harta amanah. Banyak harta di area situ. Oh, banyak harta di area situ. Makanya kami menjaga dari orang-orang yang serakah. Oh, begitu. Karena terlihat angker atau seram itu, ternyata di balik itu ada harta-harta amanah ya. Ya, kepada siapa harta amanah itu diberikan? Kan kami berikan pada hak waris. Hak warisnya. Paduka Raja di Raja. Paduka Raja di Raja. Siapa beliau itu? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apakah panjenengan mengenal beliau? Sosoknya seperti apa gitu? Ya, ia penguasa alam gaib. Penguasa alam gaib. Kekuasaannya itu sampai di mana? Sangat luas. Seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Apakah panjenengan bisa menggambarkan sosok beliau? Maaf, tidak diizinkan. Oh, tidak diizinkan oleh beliau. Jadi sosoknya tidak terlihat, hanya beliau adalah raja di raja, penguasa alam gaib yang menguasai alam ini gitu. Ya, Itu tembus sampai alam berapa alam? semua alam gaib. Semua alam gaib. Lah itu menguasai apakah dengan cara peperangan atau dengan cara apa gitu? Menaklukkan raja-raja. Kerajaan-kerajaan gaib. Gimana caranya menaklukkannya itu? Agar tunduk. Apakah dengan peperangan gitu, menggunakan senjata gitu? Tidak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali lagi kami tim Kuci hadir dari permintaan dari subscriber untuk mengungkap misteri yang ada di Gunung Salak ini. Banyak pendaki yang tidak pernah sampai ke puncak tertinggi Gunung Salak dan banyak gangguan-gangguan yang menghalangi pendakian tersebut. Binatang gaib raksasa. Sering diceritakan oleh beberapa pendaki SOP bahwa saat ada di Gunung Salak, mereka sering mendengar atau bahkan juga melihat bermacam-macam sosok makhluk gaib seperti berwujud binatang. Bahkan ukuran binatang-binatang ini tidak wajar. Dimulai dari makhluk gaib dengan wujud monyet yang memiliki ukuran lebih besar dari gorila, babi hutan yang memiliki ukuran sangat besar, ular raksasa sampai suara derapan kuda. Kemunculan prajurit Prabu Siliwangi. Bermacam-macam makhluk gaib tidak cuma menyerupai sosok hewan atau berbentuk suara aneh, tetapi sosok yang seperti prajurit yang kenakan pakaian seperti zaman dulu juga ada.
Bahkan sosok gaib ini tidak cuma ada saat mendekati waktu maghrib atau malam, tetapi seringkali beberapa pendaki menyaksikan sosok gaib saat matahari masih menyingsing. Jeritan dan rintihan. Gunung Salak yang berada di Bogor pernah menjadi sorotan karena menjadi tempat kecelakaan pesawat Sukhoi pada 2012 lalu. Pendaki Gunung Salak Sob kerap mendengar jeritan seorang perempuan yang meminta tolong setelah kejadian itu. Bahkan jeritan ini juga didengar oleh petugas yang saat itu terpaksa bermalam di Puncak Manik saat mengevakuasi korban pesawat Sukhoi. Dan teriakan minta tolong itu didengarnya di dasar lembah. Tak hanya itu Sob, rintihan kesakitan seorang laki-laki juga didengarnya. Misteri Kampung Setan. Warga sekitar Gunung Salak benar-benar sangat mempercayai hal mengenai kampung setan. Bahkan Sob, beberapa cerita pendaki mengatakan jika puncak Gunung Salak kelihatan benar-benar ramai saat malam hari, walau pada realitanya situasi sunyi yang makin berasa kental. Suara gamelan. Suara gamelan yang sering terdengar di Gunung Salak telah dianggap biasa. Banyak pendaki yang mendengar suara pementasan gamelan ini yang sumbernya tidak terdeteksi. Gamelan ini berbunyi penuh nuansa mistis dan halus. Setiap pendaki berupaya mencari suara gamelan ke tengah hutan, suaranya justru semakin menghilang. Tak jarang pendaki tersesat dan sulit kembali ke rombongan akibat mencari suara tersebut. Maka coba akan kami telusuri sebenarnya apa dan maksud tujuannya tersebut. Alhamdulillah ini ada mediator yang sudah siap untuk mengungkap sisi misteri Gunung Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya menarik penjaga lapisan Gunung Salak, penjaga yang ditugaskan menjaga Gunung Salak dengan jin guru saya masuk dalam tubuh mediator. Allah. Ini auranya nih sangat besar ini. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini dengan siapa ini saya bicara ini? Suaranya lantang. Allah. Siluman. Siluman apa ini? Raksasa. Raksasa. Ini megang apa ini? Tangannya ngepal ini. Senjata. Senjata apa? Semacam tombak. Tombak atau palu gada ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi ada tombaknya dan di atasnya juga. Oh, tangan kiri palu gada atau yang tangan kiri tombak sama palu gada ini?
Ya. Kalau berkenan ini tugasnya di mana ini? Raksasa ini? Ya, area Gunung Salak. Area Gunung Salak. Ya. Yang di bagian mananya? Di bawah atau yang di atasnya? Air terjun. Oh, yang ada di air terjun Gunung Salak tersebut. Bertugas sebagai apa di sana? Saya bertugas menjaga area itu. Mau menjaga area itu. Dari apa? Dijaga dari apa? Macam-macam. Salah satunya dari orang-orang yang berbuat jelek, yang berniat buruk, yang berniat buruk, datang ke situ. yang datang situ. Kalau berbuat jelek itu apa termasuk dengan perbuatan mesum gitu? Ya, perkataan, perbuatan juga. Karena di sana kan sangat eksotis tempatnya, ada air terjunnya gitu kan. Nah itu kamu kalau misalkan ada gangguan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Bermacam-macam. Contohnya Ada yang diputar-putar. oh, satu atau naiknya itu. Ini bagi pengunjung atau yang pendaki ini? Siapapun Oh, siapapun yang mempunyai niat tidak baik, yang mempunyai niat jelek atau niat tidak baik datang ke Gunung Salak itu, ya, maka salah satunya adalah kamu memutar-mutar arah tujuannya. ya, Jadi sehingga orang itu berjalan ya hanya berkeliling aja, ketemu satu tempat itu lagi, ketemu itu lagi gitu. ya, salah satunya bisa itu. Bisa juga tersesat. Oh, tersesat. Ya, Tersesat kemana itu? tempat lain. Atau kami bawa ke alam kami. Oh, ada yang seperti itu. Ada. Jadi budak kami. Jadi budak kamu. Jadi kalau Tawanan kami. jadi udah banyak juga yang seperti itu ya. Ada. Ya masuk ke alam gaib gitu ya. Jadi karena perbuatan dan niatnya yang akibatnya seperti itu gitu. Kalau menurut cerita dari para pendaki yang di Gunung Salak itu, ya, ada kadang saat mendaki gunung itu indera penglihatan dan gendang telinga tuh mereka tuh selalu bergetar gitu, penging gitu, dan ada suara-suara gamelan gitu atau orang yang bawa gamelan, tapi wujudnya tidak ada. Apa itu sebenarnya? Itu sedang pesta. Oh, ada yang sedang pesta di situ. Area situ. Di area Situ ada tersebut. penduduk banyak di situ. Melakukan pesta. Banyak makanan. Banyak makanan. Tapi Dan kami juga mengajak orang-orang untuk datang. oh, sengaja untuk menarik orang untuk datang ke situ. Iya. Tapi wujudnya nggak ada itu, hanya kosong, lahan kosong gitu kenyataannya itu. Tapi di alam kamu itu sangat meriah gitu. Iya.
apabila bisa Mm-mm. melihat, Tidak bisa melihat. apabila bisa melihat Mm-mm. akan terlihat pemandangan yang berbeda. Lalu siapa yang bisa melihat yang seperti itu? Orang-orang tertentu yang kosong pikirannya, Yang kosong pikirannya, yang bersih niatnya, atau yang kosong pikirannya, ya itu baru bisa melihat itu. Kamu bantu atau emang gimana kok bisa melihat seperti itu? ada banyak bantuan. Oh, untuk melihat seperti itu. Iya, iya. Itu biasanya di bawah atau di tengah atau di atas itu? Setelah Di tengah. Jadi jauh dari ini ya, air terjun itu jauh. banyak gerbang gaib di situ. Oh, banyak gerbang gaib. Kalau yang sering wujud itu ada wanita cantik yang kadang hadir itu terlihat, itu siapa beliau itu? Ini merinding nih. Sebenarnya siapa Itu beliau? anak buah kami Oh. yang ditugaskan khusus Mm-mm. untuk menggoda, Mm-mm. untuk mengelabui Mm-mm. orang-orang yang akan datang ke tempat itu. Jadi ditemuin dengan sosok wanita yang cantik gitu. Bertugas untuk menggoda. Tugasnya untuk menggoda. Jadi masih niatnya masih bersih atau ada yang lain gitu ya? Iya. Apakah di alam kamu itu juga ada pasar gitu ya? Ada rumah. Ada rumah, ada pasar gitu. Ya. Itu di bagian mana ya? Dari Gunung Salak itu, dari jalur pendakian itu? Dekat mata air. Dekat? Dekat dengan mata air. Dekat dengan mata air. Mata air apa itu namanya? Tahu nggak tempatnya itu? Tempatnya tersembunyi. Tersembunyi. Dan itu juga kadang-kadang tuh ada menjelma seperti manusia gitu. Kadang-kadang ada lelembut, ada sosok-sosok yang terlihat itu. Itu bagaimana itu? Ada banyak juga selain kami di sana. Dari iblis yang ditanam. Oh, yang ditanam sana. Tujuannya untuk menyesatkan manusia gitu. Iya. Jadi di alam kamu itu juga ada ya pasar gitu ya. Jadi seperti kehidupan manusia biasanya seperti ini, layaknya manusia kehidupannya di sana. Ya. Hampir mirip seperti itu. Hampir mirip itu. Lalu kalau mau beli dagangannya itu dengan apa itu? Apakah ada uang yang khusus atau Tidak. gimana caranya? Kita tukar. Oh, dengan sistem Sesuatu
tukar, barter gitu ya. Iya. Jadi tidak pakai uang gitu ya. Kalau yang dari ini pendaki itu juga ada yang pernah bercerita itu kadang muncul sosok babi hutan yang sangat besar hingga ular dan kuda emas. Itu apa itu? Perwujudan apa itu sebenarnya? Apakah panjenengan juga yang menampakkan diri sebagai raksasa gitu? Apakah pernah juga? Itu dari seberang. Seberang? Ya. Gunung apa tuh? Pangrango. Oh, dari Gunung Pangrango. Oh, yang sosok-sosok itu yang terlihat besar itu ya? Gitu. Kalau yang di kaki gunung itu kadang-kadang bertemu dengan nenek-nenek, itu siapa itu? Itu jelmaan. Oh, jelmaan. Sebenarnya siapa ya beliau? Jelas Allah. Itu jin. Oh, jin. Jadi yang sering menampakkan sosok atau wujudnya nenek-nenek di pinggir tebing itu jin. Iya. Nah, itu tujuannya untuk apa itu? Menggoda juga. Menggoda. Oh, menggoda. Jadi yang sana juga dibutuhkan kemurnian niat ya, yang baik ya. Apakah panjenengan itu juga tahu dengan Mbah Salak? Siapa beliau, Mbah Salak, yang sering diceritakan oleh warga-warga sekitar di kaki gunung itu? Jadi sebelum naik itu para pendaki itu juga diberi wawasan tentang adanya Mbah Salak itu. Penguasa Gunung Salak. Jadi ya Tuhan kamu juga. Apakah beliau emang tinggal di situ atau beliau makamnya ada di situ? Atau ini hanya perwujudan lain? Tempatnya tersembunyi. Tempatnya tersembunyi. Tidak di situ. Oh, tempat tidak di situ. Jadi kalau yang menampakkan itu mengaku-ngaku Mbah Salak itu hanya yang mengaku saja. Oh, yang mengaku saja. Tapi beliau mah tidak atau jarang menampakkan diri ya. Ya. Memang tugasnya beliau apa? Boleh diceritakan? Jaga harta amanah. Harta amanah. Banyak harta di area situ. Oh, banyak harta di area situ. Makanya kami menjaga dari orang-orang yang serakah. Oh, begitu. Karena terlihat angker atau seram itu, ternyata di balik itu ada harta amanah ya. Ya, kepada siapa harta amanah itu diberikan? Kan kami berikan pada hak waris. Hak warisnya. Paduka Raja di Raja. Paduka Raja di Raja. Siapa beliau itu? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apakah panjenengan mengenal beliau? Sosoknya seperti apa gitu? Ya,
Dia penguasa Mm-mm. alam gaib. Penguasa alam gaib. Kekuasaannya itu sampai di mana? Sangat luas. Seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Apakah panjenengan bisa menggambarkan sosok beliau? Maaf, tidak diizinkan. Oh, tidak izinkan oleh beliau. Jadi sosoknya tidak terlihat, hanya beliau adalah raja di raja, penguasa alam gaib yang menguasai alam ini gitu. Ya, Itu tembus sampai alam berapa alam? semua alam gaib. Semua alam gaib. Lah itu menguasai apakah dengan cara peperangan atau dengan cara apa gitu? Menaklukkan raja-raja. Kerajaan-kerajaan gaib. Gimana caranya menaklukkan itu? Agar tunduk. Apakah dengan peperangan gitu, menggunakan senjata gitu? Tidak. Gimana? Ilmunya sangat tinggi. Oh, ilmu beliau sangat tinggi. Jadi tanpa mengeluarkan senjata pun semua makhluk gaib itu akan tunduk gitu. Ya, Itu tanda-tandanya apa tuh? Apakah ada cahaya yang menyelimuti atau atau baju zirah perang atau apa gitu? saya tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan untuk menceritakan. Ya, Tapi beliau memang sudah terkenal ya di alam gaib ya. ya. Jadi panjenengan itu menjaga area Gunung Salak, dan di situ terdapat harta-harta amanah yang ahli warisnya adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kapan itu akan dikeluarkan harta-harta itu? Menunggu perintah. Menunggu perintah. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Waktu apa itu? Harta amanah itu dikeluarkan. Harta amanah itu akan dikeluarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengeluarkan harta amanah itu? Dengan cara apa itu? Apakah digali di gunung tersebut, digali akhirnya menemukan harta itu, atau ada ritual-ritual tertentu itu mengambil harta itu? Ada pemegang kuncinya. Oh, ada orang yang ditugaskan khusus yang memegang kunci itu. Ya, Itu apakah itu dari zaman kapan harta itu? dari zaman kerajaan Kerajaan mana ya, kalau boleh tahu? Pajajaran. Oh, dari kerajaan Pajajaran. Jadi harta-harta kerajaan Pajajaran yang tersimpan itu disimpan di Gunung Salak, dan ada juru kuncinya yang dikasih kunci untuk membuka dan mengambilnya itu. Nah, apakah yang juru kunci itu kalau dari zaman Pajajaran sampai sekarang kan udah terlalu lama, udah ribuan tahun. Bagaimana dengan kunci itu bisa diturunkan itu? Diturunkan kepada juru kunci yang lain yang Oh. mendapatkan tugas. Oh, jadi turun-temurun gitu ya? Sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan gitu. Ya,
Lalu bagaimana untuk menemukan juru kunci itu? Yang memegang kunci itu gimana caranya? Pada waktunya akan datang. Ya, pada waktunya yang telah ditetapkan nanti akan datang sendiri gitu ya. Iya. Nah, apakah saat mengeluarkan harta itu masih berwujud logam mulia atau gimana itu? Karena untuk di dunia kami ini kalau mengeluarkan benda atau hasil bumi itu akhirnya masuk dalam pemerintah, akan dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan ini diberikan oleh ahli warisnya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Iya. Masih dalam berbentuk lempengan. Itu lempengan itu. Jadi ada apa aja? Ada emas gitu, ada mutiara atau logam mulia gitu. Ya, ada senjata juga. Oh, ada senjata juga. Ya, persenjataan lengkap di sana. Yang nilainya kalau itu triliunan atau miliaran ya? Kalau diuangkan, dinilai uangnya dengan kehidupan yang saat ini. Banyak. Sangat banyak ya. Banyak. Dan itu harta amanah warisan dari kerajaan Pajajaran, dari beliau Prabu Siliwangi. Ya. Lalu apakah kerajaan Pajajaran itu masih ada nggak itu? Nggak ada bukti-bukti peninggalan kerajaan itu? Kalau kerajaan-kerajaan yang lain kan ada bukti peninggalannya seperti keratonnya, apanya. Ini kerajaan Pajajaran kok tidak ada ini peninggalan atau bentengnya atau Masuk ke alam gaib. oh, masuk ke alam gaib. Apakah nanti itu akan muncul kembali? Suatu saat, jika waktunya telah tiba, akan keluar, akan terbuka kembali. Iya. Ini yang di daerah Jawa Timur itu sudah mulai muncul tuh apa peninggalan kerajaan Majapahit itu. Apakah benar itu dari kerajaan Majapahit itu? Macam-macam di sana. Oh, macam-macam di sana. Atau masih sezaman dengan kerajaan Majapahit itu? Ada Majapahit. Ada yang lebih tua dari itu. Oh, ada yang lebih tua dari itu. Tapi bangunan-bangunan itu memang benar dari zamannya kerajaan Majapahit. Ya. Dan nanti pun juga kerajaan Pajajaran juga akan segera menyusul. Iya. Kalau menurut panjenengan tadi karena waktunya sudah dekat kan, dengan ditandanya mulai munculnya kerajaan Majapahit, berarti Pajajaran segera menyusul ini. Ya. Suatu tempat nanti akan ada kemunculannya. Apakah benar benteng dari kerajaan Pajajaran itu membentang dari wilayah Bandung sampai ke Karawang itu, melewatin dari puncak Ciawi sampai Gunung Salak, Pangrango itu? Apakah itu bentengnya seperti itu? Tidak. Tidak begitu bentuknya. Gimana bentuknya?
Seperti apa bentuknya itu? Dia berputar Berputar. keliling Jawa Barat. Oh, sejauh wilayah Jawa Barat terputar dengan benteng itu ya. Jadi kayak benteng yang ada di Cina itu melingkari suatu wilayah gitu. Jadi ada yang wujud, ada juga yang gaib ya. Apakah itu juga sampai ke ujung kulon? Daerah kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran. Tidak. Oh, tidak sampai sana. Berbeda. Oh, berbeda ya. Kekuasaannya. Jadi wilayah kekuasaannya berbeda ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Terakhir ini, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan selaku panjenengan itu penjaga dari Gunung Salak bagi para pengunjung atau pendaki yang ingin mendaki Gunung Salak? Jangan berbuat kotor. Jangan berbuat kotor. Itu contohnya gimana itu? Berbuat hal yang buruk. Berbuat yang buruk, buang sampah gitu, ngotor-ngotorin tempat gitu. Ya, hati yang jelek, berniat tidak baik. Hati yang jelek, berniat yang tidak baik, maka tetap dijaga niatnya gitu ya. Lalu untuk yang mesum-mesum itu udah mulai banyak itu, pada mesum-mesum itu. Ada bahkan ada ceritanya sampai dancat itu. Itu kesalahannya. Oh, kesalahannya. Jadi kalau emang mau berkemah atau camping di area tersebut ya jangan melakukan perbuatan asusila gitu ya. Ya, Kalau misalkan memang itu hubungannya resmi suami istri, apakah itu juga termasuk perbuatan yang jelek? selama tidak dilakukan di tempat terbuka. Oh, selama tidak dilakukan di tempat terbuka gitu ya. Jadi ada tempat-tempat khusus, jadi adab dan perilakunya juga dijaga gitu ya. Ya, Karena sebenarnya manusia dan makhluk gaib itu berdampingan gitu ya. ya, Lalu apa yang bisa membedakan itu antara alam manusia dengan alam gaib itu? kami bisa melihat manusia. Bisa melihat manusia, Tapi manusia tidak bisa melihat kami. manusia tidak bisa melihat kamu. Hanya orang tertentu saja Begitu. memiliki kelebihan. Jadi bagi pendaki atau yang camping sana tetap dijaga niat dan kebersihan hatinya ya. Lalu apa lagi pesan yang ingin disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas waktunya ya. Ini kalau boleh tahu dengan ada nama nggak raksasa ini? Biasa dipanggil siapa gitu? Badra. Mbah Batra. Badra. Oh, Mbah Batra. Nah, baik, terima kasih atas informasinya Mbah Batra ya. Kami dari murid dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, salam kepada Mbah Batra. Silakan lanjutkan tugasnya untuk menjaga Gunung Salak. Kita sama-sama
bertugas menjalankan tugas dan perintah dari beliau. Panjenengan dari alam panjenengan, kami juga di alam kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya persilahkan kembali ke tempat asalnya, menjaga Gunung Salak. Saya persilahkan keluar dari jasad mendatar. Allah. Demikian tadi hasil komunikasi dengan Mbah Badra. Sosok beliau adalah raksasa yang menempati di bagian air terjun beliau bertugas untuk menjaga tempat tersebut dari niat-niatan orang yang tidak baik atau orang-orang yang berniat buruk ke tempat situ. Maka untuk bagi yang mau mendaki Gunung Salak atau Gunung Pangrango atau tempat-tempat lain, diharap dijaga niatnya, diluruskan lagi niatnya, dijaga adab dan sopan santunnya, karena kita itu juga berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut yang juga menjalankan tugas. Demikian tadi itu adalah obrolan dari dan komunikasi dengan makhluk gaib atau jin. Anggap aja sebagai hiburan, dan kebenaran mutlak itu milik Allah. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, itu karena murni kebodohan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.